Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Novi dalam video pembelajaran di YouTube channel SDK Santo Fransiskus. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai tematik terpadu ilmu pengetahuan sosial dengan tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 3, manfaat interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. Kelas 5 sekolah dasar. Sebelum mengikuti video pembelajaran kali ini, siapkan terlebih dahulu buku paket kalian. Buka halaman 78. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian. Selamat mengikuti video pembelajaran kali ini. Manfaat interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Setiap manusia selalu melakukan interaksi atau hubungan dengan lingkungan sekitar. Interaksi tersebut memiliki tujuan yang beragam. Salah satunya adalah untuk melaksanakan pembangunan sosial budaya di masyarakat. Berikut ini manfaat interaksi manusia dengan lingkungan dalam pembangunan nasional. Manfaat yang pertama, keragaman budaya Indonesia dapat terjaga kelestariannya jika interaksi manusia dengan lingkungan berjalan dengan baik atau selaras. Manfaat yang kedua, menimbulkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda. Jika hubungan manusia dengan lingkungan selalu diperbaiki atau dijaga kebaikannya. Manfaat ketiga, mengenalkan budaya kepada bangsa lain. Banggalah kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan pernah ingin menguasai atau ingin pintar dalam memainkan atau melakukan kesenian bangsa lain, tetapi lupa dengan kesenian bangsa kita sendiri. Manfaat yang keempat, mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai antar suku bangsa di Indonesia. Manfaat kelima, memudahkan kita menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di dalam masyarakat. Manfaat yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bidang sosial budaya. Apa saja contoh pembangunan sosial budaya? Yang pertama, Subak di Bali. Subak merupakan contoh pembangunan sosial budaya di masyarakat. Dalam bidang sosial, Subak merupakan bentuk interaksi masyarakat Bali dalam mengatur pengairan di sawah.
Sedang dalam bidang budaya, subak merupakan warisan leluhur yang masih dipertahankan dan digunakan sampai saat ini. Contoh pembangunan sosial yang kedua adalah tradisi batu lompat Fahombo. Lompat batu Fahombo dilakukan oleh suku Nias. Dalam bidang sosial, tradisi tersebut membentuk interaksi antar anggota suku Nias. Sedang dalam bidang budaya, lompat batu Fahombo merupakan warisan bangsa yang harus diwariskan secara turun-temurun agar kelestarian tradisi ini dapat terjaga dan tidak akan punah. Keragaman-keragaman yang tadi harus diimbangi dengan pembangunan budaya di Indonesia. Keragaman apa saja? Yang pertama adalah keragaman sosial. Keragaman sosial ditunjukkan dengan keragaman suku, agama, kepercayaan, dan mata pencarian masyarakat Indonesia. Tiap suku pasti memiliki agama, kepercayaan, dan jenis mata pencarian masing-masing. Keragaman mata pencarian ini biasanya dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada di setiap wilayah tersebut. Yang kedua, keragaman budaya. Keragaman budaya di Indonesia dilihat dari sukunya, memiliki budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menciptakan keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya tersebut dapat dilihat dari beragamnya bahasa daerah, tari tradisional, lagu daerah, pakaian adat, senjata tradisional, hingga rumah adat. Keragaman budaya ini disebabkan oleh beberapa faktor anak-anak. Antara lain, bentuk negaranya yang berupa kepulauan, letak Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, serta kenampakan alam yang beragam. Keberagaman-keberagaman tadi memiliki manfaat. Manfaat adanya keberagaman adalah menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Meningkatkan kualitas masyarakat desa. Caranya dengan menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Memajukan pembangunan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan sistem irigasi pertanian yang modern yang dapat mendukung ekonomi masyarakat di desa. Manfaat yang berikutnya adalah memudahkan masyarakat desa, aktivitas masyarakat desa dengan pembangunan. Yang berikutnya, terpenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara memeratakan
pendistribusian barang kebutuhan hidup sehari-hari. Mempelajari cara membuat kerajinan daerah merupakan upaya pembangunan sosial budaya yang dilakukan di sekolah. Dengan memberikan cara membuat kerajinan budaya di sekolah, berarti kita sudah mulai memupuk rasa cinta tanah air kepada anak-anak sejak usia dini. Menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu contoh pembangunan sosial budaya di lingkungan keluarga. Jadi jangan malu berbicara bahasa daerah, tetapi yang sopan kepada orang yang lebih tua, terkhusus orang tua kita. Yang berikutnya, pengenalan budaya Indonesia kepada generasi muda memberikan manfaat untuk meningkatkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Tidak kenal maka tidak sayang. Jika generasi muda semakin mengenal budaya di Indonesia, maka akan semakin menebalkan atau menumbuhkan rasa cintanya terhadap tanah air Indonesia. Organisasi yang dibentuk masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di daerah tersebut. Jangan sampai menyalahi nilai-nilai yang sudah ada di daerah tersebut. Pengaruh interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya adalah salah satu pendukung pembangunan sosial di masyarakat. Manfaat sosial budaya bagi masyarakat apa saja? Yang pertama, meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Semakin cinta, maka akan semakin merasakan perjuangan ketika bangsa kita dijajah atau dihina oleh bangsa lain. Yang kedua, menjaga kelestarian budaya. Siapa yang akan menjaga kelestarian budaya jika bukan kita, anak-anak generasi muda? Jadi, tanamkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia dengan cara semakin mau mengenal dan mempelajari budaya-budaya Indonesia. Contohnya, mau ikut ekstra tari, ekstra gamelan, menampilkan tarian yang pernah dipelajari, dan sebagainya. Keragaman sosial budaya dianggap sebagai modal dasar pembangunan sosial, sebab keragaman ini menyebabkan negara kita mudah dikenal, sehingga kita memiliki modal untuk membangun infrastruktur ke arah kemajuan. Infrastruktur yang baik, maka masyarakatnya akan sejahtera dan baik pula. Anak-anak yang terkasih, video pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Hari ini kita sudah mempelajari apa saja manfaat dalam pembangunan sosial budaya. Apa yang dimaksud pembangunan sosial budaya? Apa saja contoh pembangunan sosial budaya? Kemudian, keragaman apa saja yang dapat mengimbangi
pembangunan sosial budaya, serta manfaat keragaman dari sosial budaya yang kita miliki, serta banyak pengetahuan yang lainnya. Semoga pembelajaran pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan pernah bosan dan malas untuk terus belajar. Selalu semangat, tidak boleh kalah dengan keadaan. Semangat dan pantang menyerah. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dan berkah dalam.